Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan Alhamdulillah. Terus kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Dan dia hanya meminta kita untuk menyembahnya, patuh dan tunduk kepadanya. Lalu kemudian menikmati apa yang sudah disiapkan sebagai fasilitas dan bersyukur. Dan syukur ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Maka tidak ada sulitnya bagi seorang muslim untuk sering mengucapkannya. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengikutinya pasti hidupnya akan tenang, punya panduan hidup, tahu mana halal dan mana haram, dan pada saat meninggal akan masuk ke dalam surga. Orang yang menolak risalahnya, ajarannya, pasti dadanya akan sesak, hidupnya susah, tidak tahu mana halal dan haram, dan meninggal masuk ke dalam api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan malaikatnya mengucapkan kalimat hormat, salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat wajar kita sebagai pengikut yang setia dan mau selamat kita selalu mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkahi saudaraku. Kita akan bahas pasal ke-10 malam ini kitab Minhajul Muslim dan beriman, yang berjudul beriman kepada hari kemudian. Setelah membahas pasal ke-9 beriman tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mukjizat-mukjizatnya dan bukti-bukti di mana Taurat dan Injil pun sudah menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicara masalah beriman, saya akan terus ulangin kalimat ini adalah pengikraran dengan lisan, keyakinan dalam hati dan diikuti dengan aplikasi anggota tubuh. Itu namanya beriman. Seseorang mengucapkan dengan lisannya, mengatakan memang hari kiamat itu ada, dan kemudian dia meyakini dengan hatinya semua amal apa yang dia kerjakan baik, dia akan terima dalam bentuk pahala, balasan, puncaknya akan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Dan siapapun yang melanggar, sekecil apapun pelanggaran tersebut, kalau dia tidak sempat membersihkannya dengan taubat, dengan beristighfar, dengan memperbanyak amal saleh, pasti ada hukumannya. Terlebih lagi orang kafir dan orang munafik, pasti mereka akan masuk dalam api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 4 yang kurang lebih artinya, janganlah kalian mengira, atau alangkah buruknya prasangkaan orang-orang yang mengira mereka melanggar hukum-hukum kami lalu mereka akan luput dari azab kami. Enggak mungkin, itu mustahil. Ini keyakinan dalam hati seorang mukmin. Kalau antum sudah mengikuti hukum-hukum Allah Azza wa Jal, harus diikuti dengan konsekuensinya. Maksudnya patuh, dapat pahala, masuk surga. Pasti, tidak boleh ragu sedikit pun masalah itu. Saya sholat, saya akan terima pahalanya. Dan saya akan masuk ke dalam surga dengan izin Allah. Saya berperang, berjihad, tertusuk, mati, saya akan masuk surga. Tinggal mengikuti syarat-syarat dan rukunnya, tidak ada keraguan. Saya pergi haji, saya akan dapatkan balasannya. Saya sedekah, saya akan dapat balasannya. Orang melakukan pelanggaran, zina, riba, dusta, dan seterusnya, ada hukuman dan pasti datang kepadanya. Dalam waktu dekat atau yang akan datang, tetap akan datang. Tidak mungkin ada orang yang tidak dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puncak daripada penerimaan pahala dan juga penyiksaan yang akan datang karena pelanggaran adalah dikenal dengan hari kemudian. Hari kemudian, hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan, banyak namanya. Kita harus tahu saudaraku, dan kita harus yakini, karena ini rukun iman kita, akan ada namanya hari pembalasan. Ada hari di mana kiamat terjadi, artinya habis semuanya. Semua yang kita lihat dan kita tidak lihat di langit, di bumi, di kedalaman lautan, semuanya akan habis. Ada saatnya di mana ajalnya datang, semuanya akan hancur dan terjadilah kiamat. Dan itulah proses pindahnya manusia dan jin kepada alam akhirat, di mana mereka akan hidup abadi di sana dan mereka akan menikmati hasil perbuatannya kalau baik dan mereka akan dihukum kalau hasilnya buruk. Kiamat ini akan terjadi bila diikuti dengan beberapa tanda-tanda sebelumnya, baik tanda-tanda kecil ataupun tanda-tanda besar. Dan pada saat kiamat terjadi nanti dimulai dengan sangkakala sekali, kemudian hancurlah semua di alam semesta ini, kemudian datang sangkakala yang kedua dan akhirnya dibangkitkanlah seluruh makhluk. Kemudian dihisaplah mereka, lalu terjadilah mahsyar, kehidupan yang akan kita laluin
Allahu alam berapa lama di sana, menunggu timbangan amal seluruh manusia miliaran jumlahnya dan seluruh jin. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan Allah Azza wa Jalla akan menghadiri domba, kenapa dia menanduk domba yang lain.